Terlibat berhubungan dengan PSK, 4 pejabat Korea Utara dieksekusi Kim Jong-un. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan mengeksekusi 6 orang termasuk 4 pejabatnya karena terlibat hubungan dengan PSK. Keenam orang itu tiada di tangan regu tembak di Pyongyang pada 20 Juli lalu setelah melakukan transaksi seksual melibatkan mahasiswi Universitas Seni. Sumber Korea Utara mengungkapkan mereka dieksekusi setelah bertransaksi dalam jaringan berbayar antara pejabat dengan mahasiswa itu. Mereka disebut melakukan transaksi prostitusi di sebuah pemandian air panas yang dilindungi oleh elit kota, ujar sumber itu. Dilansir dari Free Asia, pekan lalu, perintah eksekusi itu diyakini datang dari sang pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, yang disebut menyokong 2 universitas tempat para mahasiswa itu. Saya berada di lokasi kejadian dan menyaksikan 4 pejabat Pyongyang dan 2 mucikari dieksekusi karena terlibat dalam hubungan PSK yang terorganisasi, jelasnya. Pejabat anonim itu menerangkan transaksi tersebut juga menggunakan ruang karaoke pribadi di Munsuwon berlokasi di distrik Tongdaewon. Sumber itu menuturkan yang terlibat dalam praktik gelap itu tidak hanya 6 orang yang sudah ditembus timah panas. Dia menerangkan ada bintang film yang bahkan terjun di dalamnya dengan mengatur pertemuan bersama ofisial Partai Pekerja Korea Utara. Dikatakan para gadis tersebut yang masih berusia 20-an itu ditawari pekerjaan sampingan dengan gaji $500 atau setara dengan 7,3 juta per bulan. Para perempuan yang dijual itu disebut berasal dari Universitas Pyongyang untuk musik dan tari, serta Universitas Pyongyang untuk seni drama dan sinematik. Kim Jong-un marah. Sumber tersebut melanjutkan praktik hubungan dengan PSK itu baru terkuak setelah para pelajar tahu pekerjaan seperti apa yang mereka lakukan dan melapor ke polisi. Disebutkan semua berawal ketika ada salah satu mahasiswa yang mendapatkan uang tanpa tahu dari mana dan kemudian dia dipaksa untuk berhubungan. Aparat bertindak dengan menyelidiki dan menangkap mereka yang terlibat, serta melaporkannya ke pemimpin tertinggi karena kasusnya yang begitu parah. Kim Jong-un marah karena 2 sekolah favoritnya ternyata jadi tempat transaksi gelap. Ia pun memerintahkan eksekusi kepada para pejabat itu. Prostitusi termasuk tindakan ilegal di Korea Utara di mana para pejabat bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya jika tertangkap basah. Biasanya jika tertangkap karena kasus itu, mereka akan mendapatkan hukuman 1 hingga 5 tahun melakukan pekerjaan kasar. Sumber itu juga menjelaskan akhir-akhir ini banyak sekali aksi seperti itu di negara komunis itu, namun tidak ditindak oleh aparat. Eksekusi baru terjadi karena yang terlibat adalah pejabat dan mahasiswi universitas, serta menjadi semacam peringatan bagi yang lain, kata dia. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya tentang Korea Utara. Kim Jong-un diketahui melarang impor barang mewah, tapi kenapa Kim Jong-un malah pakai Lexus? Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali tampil ke publik dengan mobil mewahnya. Kali ini mobil SUV Lexus LX 570 menemani perjalanannya ke provinsi Hwanghae Utara, Korea Utara. Menurut laporan Yonhap, SUV mewah itu dikendari Kim Jong-un untuk berkeliling desa yang hancur akibat banjir yang meluas. Foto-foto yang beredar menunjukkan pemimpin Korea Utara itu keluar dan berdiri di pintu sopir Lexus untuk menyambut penduduk di provinsi Hwanghae Utara. Kim berada di wilayah itu untuk mengirimkan persediaan dan makanan penting kepada korban. Bukan Mercy yang biasa dipakai dan dikawal belasan bodyguard, Kim Jong-un lebih memilih SUV bongsor dari Jepang Lexus 570.
Mobil-mobil mewah yang dipakai Kim Jong-un memang menuai kontroversi. Sebabnya, Dewan Keamanan PBB telah melarang anggotanya untuk mengekspor barang mewah ke Korea Utara. Sebelum pakai Lexus LX 570, Kim Jong-un sering terlihat dengan mobil mewah lainnya seperti Mercedes-Benz dan Rolls-Royce. Kim Jong-un beberapa kali terlihat menggunakan mobil Mercedes Maybach S600 Guard. Mobil mewah asal Jerman itu pun menuai kontroversi. CNN mengungkapkan cara Kim Jong-un bisa memiliki Mercedes Maybach S600 Guard meski dilarang oleh PBB. Dikatakan untuk bisa memiliki mobil super mewah dan aman, Kim Jong-un harus bersabar hingga berbulan-bulan karena mobil ini harus melalui setidaknya 6 negara sebelum bisa sampai ke Korea Utara. Berdasarkan data Center for Advanced Defense Studies yang berbasis di Washington, Mercedes Maybach S600 Guard diawali terbang dari Dutch Port of Rotterdam menuju China, Jepang, Korea Selatan, dan juga Rusia, hingga baru sampai ke Pyongyang, Korea Utara. Jika dilihat dari perjalanan ini, sangat memungkinkan hanya Kim Jong-un yang bisa melakukannya di Korea Utara. C4ADS menemukan bahwa Korea Utara mengimpor setidaknya 191 juta dolar barang mewah dari 2015 hingga 2017, bersumber dari 90 negara dan ini melanggar aturan PBB. C4ADS menyimpulkan bahwa Korea Utara memiliki serangkaian skema yang kompleks dan terus berkembang untuk mendapatkan barang-barang mewah, seperti mobil Kim Jong-un. Laporan itu menyimpulkan Pyongyang telah mengimpor 803 kendaraan mewah dari 2015 hingga 2017 dengan mayoritas berasal dari perusahaan Rusia. Di sisi lain, dunia gempar, ternyata Korea Utara punya rencana habisi Jepang dengan nuklir. Sebuah laporan surat kabar menggemparkan seluruh Jepang sebab laporan itu menyebut bahwa seluruh senjata nuklir Korea Utara tengah diarahkan untuk menyerang Jepang. Dalam laporan itu dikutip Viva Militer dari media ternama Korea Selatan, Arirang. Surat kabar yang menyebarluaskan informasi tersebut adalah Sankei Shimbun. Surat kabar nasional Jepang yang berdiri sejak 1933 itu menulis sebuah artikel Senin 3 Agustus 2020 yang menyebut bahwa ambisi Korea Utara mengembangkan sejumlah rudal balistik nuklirnya adalah bukan untuk menyerang Amerika Serikat, melainkan sasarannya adalah menghancurkan ibu kota Jepang, Tokyo. Tak hanya itu, yang lebih menakutkan, surat kabar itu menyatakan bahwa rezim Kim Jong-un telah mencapai tahap di mana seluruh senjata nuklirnya sudah siap diluncurkan. Sankei Shimbun beranggapan Kim telah yakin bahwa semua rudal balistiknya, nuklirnya sudah siap pakai setelah melewati 6 uji coba yang dilakukan dalam 15 tahun terakhir. Kemudian disebutkan juga bahwa Jepang tak memberikan respon alias tunduk pasca uji coba rudal balistik berbasis peluncuran kapal selam SLBM yang dilakukan pada Oktober 2019. Saat itu rudal balistik nuklir Korea Utara ditembakkan dan jatuh di wilayah perairan Jepang, tepat di zona ekonomi eksklusif negeri Sakura. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Jepang masih belum memberikan pernyataan, termasuk dari pasukan bela diri JSDF. Dengan munculnya informasi ini, terbukti bahwa Jepang tak hanya mendapat ancaman dari Cina, tetapi juga dari Korea Utara.